Sumarji konfirmasi akan ada pemain keturunan grade A yang akan dinaturalisasi. Siapakah dia? Media Vietnam, sindir Malaysia yang mau tantang timnas Indonesia pada September 2025. Mereka menilai Malaysia seharusnya kalahkan timnas Vietnam dulu sebelum tantang timnas Indonesia. Sindiran ini dilemparkan karena timnas Indonesia sudah jadi tim yang begitu tangguh saat ini. Bahkan, skuad Garuda masih jaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang dikabarkan bakal gelar turnamen mini dengan melawan Malaysia dan Lebanon. Laga itu rencananya akan digelar dalam agenda FIFA Matchday periode September 2025. Menurut laporan yang beredar, PSSI telah mengirim surat undangan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan Lebanon. Namun, semua itu masih belum diketahui kebenarannya karena belum ada informasi resmi. Mendengar kabar itu, timnas Malaysia pun disindir media Vietnam. Mereka merasa Malaysia tak seharusnya tantang timnas Indonesia yang kini sudah jadi tim superior. Kiprah fantastis memang ditunjukkan timnas Indonesia di berbagai ajang yang dilakoni. Mereka bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Kini, timnas Indonesia juga masih jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih bertengger di posisi keempat pada klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Malaysia, mereka terus tunjukkan kiprah yang masih naik turun. Bahkan, Malaysia masih kesulitan bersaing di sejumlah turnamen yang diikuti. Tak ayal, media Vietnam tersebut merasa Malaysia tak seharusnya tantang timnas Indonesia. Mereka menilai Malaysia perlu buktikan diri dulu untuk lawan Vietnam. Jangan terburu-buru menantang Indonesia. Buktikan dulu bisa mengalahkan Vietnam. Malaysia jangan terlalu percaya diri. Malaysia bahkan belum tentu bisa melewati Vietnam di kualifikasi. Sindir media Vietnam tersebut. 4 pemain bintang timnas Indonesia ini absen lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini sangat menarik untuk diulas. Timnas Indonesia sejatinya butuh peran para pemain bintangnya demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlanjut pada Juni 2025. Ada 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilakoni pasukan Patrick Kluivert. Tetapi, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berpotensi dipusingkan dengan kondisi skuadnya jelang melakoni 2 laga krusial itu. Sebab, sejumlah pemain bintang berpeluang absen karena sejumlah faktor. Padahal, timnas Indonesia butuh merebut poin pada 2 laga itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui kini, skuad Garuda masih menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut 4 pemain bintang timnas Indonesia ini absen lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Salah satu pemain bintang timnas Indonesia ini absen lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Dean James. Dia alami cedera hamstring ketika membela klubnya, Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada Minggu 6 April 2025. Sampai saat ini, Dean James pun kabarnya masih belum sembuh. Bahkan, pemain berusia 25 tahun itu harus absen kala Go Ahead Eagles melakoni laga final Piala KNVB 2024 hingga 2025. Selanjutnya ada Marcelino Ferdinand. Dia juga dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia melawan Cina. Hal itu terjadi karena akumulasi kartu yang dialami Marcelino. Wonderkid Indonesia yang kini membela klub Inggris, Oxford United, telah mengantongi 2 kartu kuning bersama timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia juga dipastikan kehilangan kiper andalannya, Martin Paes, pada Juni 2025. Paes dipastikan absen saat skuad Garuda hadapi Cina. Martin Paes harus absen lawan Cina lantaran terkena akumulasi 2 kartu kuning. Tanpa Paes, Patrick Kluivert bisa menurunkan Emil Audero yang baru dinaturalisasi. Terakhir, ada Kevin Dix. Senasib dengan Dean James, bintang timnas Indonesia tersebut kini tengah didera cedera. Kevin Dix yang mengalami cedera saat FC Copenhagen hadapi Brøndby pada laga Championship Round Superliga Denmark di Parken Stadium pada 13 April 2025. Parahnya cedera yang menderanya membuat bek berusia 28 tahun itu harus divonis absen hingga akhir musim. Itulah keempat pemain timnas yang berpotensi tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Naturalisasi pemain keturunan Indonesia kembali jadi sorotan internasional. Kali ini, salah satu media Korea Selatan mengkritik keras langkah PSSI yang dinilai semakin liar dalam proses naturalisasi, terutama setelah kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sindiran itu muncul seiring dengan mencuatnya rumor naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk dan Davy Nerens. Dalam sebuah artikel yang dirilis pada Jumat, 25 April 2025 lalu, media Korea Selatan Net menyoroti apa yang mereka sebut sebagai proyek naturalisasi liar yang masih terus dijalankan PSSI demi memperkuat skuad Garuda. PSSI masih melanjutkan proyek naturalisasi liar yang memberi kekuatan kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, tulis media tersebut. Pemain berusia 24 tahun yang kini memperkuat Leeds United di Championship, dikabarkan menjadi target naturalisasi terbaru. PSSI disebut sedang membujuk sang pemain agar bersedia menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat lini belakang tim Merah Putih. Tak hanya Struijk, media Korsel itu juga menyebut ada nama lain yang konon sudah berada di ambang naturalisasi. Mereka adalah Davy Nerens, bek tangguh yang kini berseragam AS Roma. Kedua pemain ini sebelumnya tidak pernah muncul dalam daftar resmi naturalisasi PSSI. Namun, rumor keterlibatan mereka memperkuat opini bahwa proses naturalisasi kini tak lagi selektif, melainkan masif dan berisiko kehilangan arah, menurut media tersebut. Namun jika untuk jangka pendek, ini akan sangat bagus untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Nama seperti Pascal Struijk dan Davy Nerens akan sangat membantu skuad Indonesia makin kuat, tegas artikel tersebut. Kritik ini mengingatkan pada pendekatan berbeda yang diterapkan Shin Tae-yong saat masih melatih. Di bawah kendali STY, proses naturalisasi dilakukan secara selektif dan strategis, demi membangun fondasi jangka panjang. Kini di bawah pelatih baru, Patrick Kluivert, strategi naturalisasi tampaknya menjadi lebih agresif. Hal ini juga memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar, mengenai keberlangsungan identitas tim nasional Indonesia. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait naturalisasi kedua pemain tersebut, sorotan dari media luar ini menjadi peringatan bahwa publik internasional tengah mencermati langkah Federasi Sepak Bola Indonesia dengan kritis. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan.
Salah satunya yang santer dirumorkan adalah Pascal Struijk, pemain yang kini merumput di Premier League bersama Leeds United dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Struijk, Givario Reat, yang sedang berkarier di Belanda bersama Feyenoord juga berpotensi membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah merespon potensi pemain berusia 18 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat masyarakat Vietnam tersebut bak kebakaran jenggot. Timnas Indonesia akan kembali menambah kekuatan baru untuk kualifikasi Piala Dunia Round 3, tulis judul artikel tersebut. Indonesia dikabarkan bakal menambah pemain keturunan yang bermain di Premier League, tulis Nguyen Pan SIK. Kita tahu, Indonesia sekarang menjadi rival untuk Vietnam. Semua orang juga tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Nguyen Pan SIK. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa, itu pun akan terus bertambah dengan gebrakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia. Lanjutnya, saya pikir hal ini perlu ditindak oleh HFC, ini tentu akan merugikan tim-tim di ASEAN, mereka pasti sulit mengalahkan Indonesia, tegasnya. Penyebab timnas Indonesia tolak ajakan Rusia lakoni laga uji coba di September 2025. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi sudah mendapatkan surat penawaran dari Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, untuk mengadakan laga uji coba melawan timnas Indonesia pada September atau Oktober 2025 mendatang. Namun, dengan tegas Erick Thohir menolak ajakan tersebut karena jadwalnya yang belum cocok. Belakangan tersiar kabar kalau Rusia mengajak timnas Indonesia untuk melakukan laga uji coba. Ternyata, kabar tersebut memang benar adanya. 1. Jadwal belum cocok. Erick mengungkapkan Rusia telah mengirim surat dan telah direspons oleh PSSI. Kata dia, Sbornaya julukan timnas Rusia ingin berduel melawan timnas Indonesia di bulan September atau Oktober. Kita sudah menjawab. Rusia sudah mengirim surat. Tetapi, mereka meminta September dan Oktober, kata Erick. Tapi Oktober kita tidak bisa. Dan September kita juga sudah ada respons, sambungnya. Sayangnya, jadwal tersebut belum cocok. Karena, timnas Indonesia diambang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika lolos, skuad Garuda pun akan tampil di bulan Oktober. Sementara di bulan September, timnas Indonesia sudah memiliki rencana menggelar turnamen mini. Diketahui calon-calon lawan yang akan dihadapi adalah Kuwait, Lebanon, atau Malaysia. 2 digeser tahun depan. Karena jadwal padat itulah timnas Indonesia belum bisa menerima tawaran dari Rusia. Namun, Erick menyampaikan kalau laga uji coba melawan Sbornaya tetap bisa terjadi dan kemungkinan akan terlaksana pada tahun depan. Jadi, kita bilang kalau nanti untuk tahun depan boleh saja, asalkan jadwalnya cocok. Jendela untuk FIFA Matchday-nya ada, kita terbuka, terang Erick. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang berada di posisi 4 grup C dengan 9 poin. Mereka terpaut 1 angka dari Arab Saudi di posisi 3 dan 4 angka dari Australia yang ada di urutan 2. Timnas Indonesia sekarang menyisakan 2 laga krusial, yakni melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak keempat jika mampu meraih setidaknya 3 poin dari kedua laga tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir jelaskan alasannya ingin mengundang tim-tim asal Timur Tengah sebagai lawan uji coba timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih ada 2 laga sisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025.
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ronde keempat sendiri bakal digelar pada Oktober 2025. PSSI sudah menatap Timnas Indonesia sebelum menghadapi ronde keempat. Pada bulan September 2025, skuad Garuda ada jadwal lowong untuk menggelar uji coba internasional. PSSI bahkan sudah menyebut nama Lebanon dan Kuwait sebagai calon lawan skuad Garuda di bulan September. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal pemilihan calon lawan uji coba Timnas Indonesia. Pihaknya mengaku bahwa Timnas Indonesia bakal menghadapi mayoritas tim dari Timur Tengah di ronde keempat. Untuk itu, Merah Putih harus membiasakan diri dengan kualitas tim-tim asal Jazirah Arab sebelum ronde keempat. Seperti yang diketahui, setiap tim bakal memainkan 2 pertandingan di ronde keempat dalam sistem grup yang diisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia belakangan ini sering dirumorkan akan mendapatkan pemain naturalisasi terbaru. Kabarnya, pemain naturalisasi tersebut akan memperkuat Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia diwajibkan menang melawan Cina untuk mengamankan posisi menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, Timnas Indonesia dikabarkan akan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Lantas benarkah hal tersebut? Alex Pastor sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia membahas soal rencana naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Tambahan pemain untuk Timnas, ya, saya pikir kita tetap harus melakukannya. Jika ada dan tersedia, kenapa tidak, ucap Pastor. Rencana proses naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert ini memang sampai viral di media asing. Tak jarang media asing ikut menebak-nebak siapa yang akhirnya akan menjadi pemain terbaru dari Timnas Indonesia. Memang pemain kita sudah cukup baik, namun saya pikir, penambahan pemain naturalisasi untuk kedalaman skuad itu sangat penting, lanjut Pastor. Namun itu semua keputusan ada di tangan pelatih kepala dan federasi. Yang terpenting saya akan memberikan segalanya jika sudah bersama dengan Timnas Indonesia, tegas Alex Pastor. Bangganya Erick Thohir lihat Timnas Indonesia lewati prestasi Vietnam dan Thailand. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis Timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal. Indonesia akan menantang Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Saat ini skuad Garuda ada di posisi keempat dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, 4 poin jadi misi utama agar bisa bertahan di posisi saat ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini Timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum. Menurutnya, pasca tragedi Kanjuruhan akhirnya sepak bola tanah air bisa bangkit. Bahkan, mereka sekarang dalam misi untuk membidik ke Piala Dunia 2026. 2 tahun lalu setelah tragedi Kanjuruhan kita tidak pernah memiliki kesempatan ini. Ini terjadi karena terima kasih kepada Tuhan dan juga momentumnya, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kanal THYW. Menariknya, posisi Indonesia saat ini cukup memiliki prestasi tersendiri di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengoleksi 9 poin, mereka bisa menyamai jumlah poin 2 tim Asia Tenggara lain yang sempat bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tertinggi Vietnam adalah mendapatkan 4 poin pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Thailand sukses meraih 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tentunya, hal tersebut cukup positif dan skuad Garuda harus bisa terus mengumpulkan poin maksimal. Jika Anda melihat poin yang kami dapatkan sebanding dengan negara Asia Tenggara lain yang pernah mengalami situasi sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam, kami 9 poin, lanjutnya. Erick berharap semua komponen di timnas saat ini bisa mendapatkan dukungan penuh. Apalagi, saat ini baru terjadi transisi di tim kepelatihan skuad Garuda. Selain itu, dia berharap pemain yang tampil kurang maksimal tidak mendapatkan serangan kebencian dari supporter. Dia yakin Indonesia masih bisa terus berprestasi di ajang internasional. Kita harus mengucapkan terima kasih, rendah hati, tapi sekali lagi bekerja keras tentu saja tapi jangan hancurkan impian, kebersamaan tim. Satu pemain tampil buruk dan yang lain bermain bagus yaitu tim. Biarkan pelatih bekerja, pemain juga. Fan bisa sabar mendukung tapi kita harus dukung dan percaya dengan tim, tutupnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi adanya 3 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. 1 dari 3 nama tersebut adalah Maura Zijlstra dan 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari program PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Program ini mendapat dukungan penuh dari Menpora dan pemerintah. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tetapi yang sudah dijamin adalah Mauro. Untuk 2 pemain lain masih dalam proses, namun hal ini tidak memperkecil peluang mereka untuk membela timnas Indonesia, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Mauro Zijlstra, penyerang FC Volendam, menjadi salah satu pemain yang sudah mendekati tahap akhir naturalisasi. Untuk Mauro, dokumen dan berkasnya sudah kami terima dan siap untuk diproses. Namun, untuk 2 pemain lainnya, Kemenpora masih menunggu berkas dari PSSI. Prinsipnya, kami akan mendukung penuh agar proses ini berjalan lancar, jelas Dito. 2 pemain keturunan yang dimaksud oleh Dito masih belum diumumkan secara resmi. Namun, rumor yang beredar menyebutkan nama Kenzo Goudmin dan Danilo Doekhi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyebutkan bahwa proses naturalisasi 2 pemain tersebut masih terkendala karena berkas keturunan Indonesia miliknya perlu dicari lebih lanjut. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pemerintah pun berharap para pemain keturunan ini dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prinsipnya, kami hanya menunggu agar semua dokumen selesai sehingga mereka dapat membela timnas Indonesia. Pemerintah siap mendukung penuh langkah PSSI ini, tutup Menpora Dito. Meiss Hilgers jadi rebutan. Bek timnas Indonesia masuk radar tim Liga Italia. Meiss Hilgers diprediksi tidak butuh waktu lama untuk meninggalkan FC Twente. Kontraknya sendiri akan habis pada pertengahan 2026 mendatang. Meiss jadi sosok yang solid dan tumbuh bersama Twente sejak di akademi. Namun, gelombang cedera membuat dia musim ini cukup sering mendapatkan perawatan meski akhirnya kembali mendapatkan tempat utama. Menjelang kontraknya berakhir, beberapa tim sudah melakukan pendekatan. 2 nama yakni Feyenoord dan Como 1907 jadi tim yang dikabarkan ingin mendatangkannya musim depan. Tentunya, hadirnya Meiss bisa jadi solusi untuk mereka karena memiliki pengalaman dan masih muda. Dia juga tampil solid dan salah satu sosok andalan di tim berjuluk The Tukers tersebut. Hilgers juga diperkirakan akan meninggalkan FC Twente pada akhir musim. Bek tengah berusia 23 tahun ini sempat dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 pada periode transfer lalu, tulis laporan Football Transfers. Sementara itu, agen Meiss, Sarica cukup irit bicara terkait masa depan pemainnya tersebut. Dia hanya memastikan ada beberapa tim yang sudah melakukan pendekatan. Sampai saat ini belum ada keputusan dan mereka terbuka dengan tawaran yang ada. Ini menjadi sinyal bahwa komunikasi terkait masa depan bek timnas Indonesia tersebut masih berjalan. Ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub peminat. Dari waktu ke waktu dihidupkan kembali, tetapi belum ada yang lebih jauh, kata Sarica. Sementara itu, Meiss musim ini sudah bermain dalam 22 laga dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Pada bulan Desember tahun lalu sudah ada 3 tim yang dikabarkan ingin mendapatkan jasanya. Mereka adalah Sevilla FC, PSV Eindhoven, dan Bologna FC. 3 tim tersebut akan meramaikan perebutan untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran Amersfoort tersebut. Namanya diprediksi akan semakin naik saat nantinya dia sukses membawa timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi. Di sisi lain, bek timnas Indonesia, Meiss Hilgers, akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan bersama FC Twente di Eredivisie. Hilgers mengaku lapar akan kemenangan.
Hilgers bermain apik saat membawa Twente mengalahkan Sparta Rotterdam 2-0 di Stadion HTKSTL, Rotterdam, Minggu 4 Mei. Hilgers bermain penuh di laga itu dan mendapat poin cukup tinggi, yakni 7,7 dari SofaScore karena bermain impresif. Ini adalah kemenangan pertama Twente sejak mengalahkan Almere City, 9 Maret lalu. Di 5 laga sebelumnya, tim pasukan Joseph Posting itu menelan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Rendah hati sebagai satu orang. Lapar seperti semua orang, tulis Hilgers melalui Instagram merespons kemenangan Twente atas Sparta. FC Twente berhasil mengalahkan Sparta berkat gol dari Michal Sadilek and Sam Stein. Sejak meraih kemenangan pertama sejak 9 Maret lalu, klub berjuluk The Tukers itu merebut kemenangan tandang pertama sejak 23 November. Kami mengawali laga dengan baik. Sangat baik, sejujurnya. Kami menguasai bola, tetapi juga dalam bertahan. Kami mengatur segalanya dengan baik. Kami bermain baik di babak pertama, baik dalam bertahan maupun menyerang. Itu membuat istirahat kami menyenangkan, ucap Posting usai laga. Kemenangan ini memantapkan posisi FC Twente di playoffs lolos ke Conference League musim depan. Twente saat ini berada di posisi 5 klasemen Liga Belanda dengan 51 poin, unggul 1 poin atas AS Alkmaar. FC Twente sudah dipastikan gagal lolos ke Europa League musim depan. Dengan 3 laga tersisa, Twente terpaut 11 poin dari FC Utrecht di posisi keempat. Tim nasional, Timnas, Indonesia kemungkinan besar tanpa Kevin Dix dan Dean James jelang lawan Cina dan Jepang karena kedua pemain mengalami cedera. Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir berjanji akan menyediakan pemain pengganti yang secara kualitas tak kalah dengan Dix dan Dean James. Ya, Timnas Indonesia harus berjuang tanpa Dix dan James di 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa sosok pengganti dari Kevin Dix dan Dean James? Apakah pemain naturalisasi baru? Timnas Indonesia akan menjamu Cina, 5 Juni, dan bertandang ke markas Jepang, 10 Juni. Namun sayangnya, skuad Garuda terancam tidak akan diperkuat Kevin Dix dan James karena dibekap cedera serius. Kevin Dix cedera hamstring saat membela FC Copenhagen melawan Brøndby IF pada 13 April lalu. Menilik data dari Transfermarkt, bek berusia 28 tahun itu divonis absen hingga 30 Juni 2025. Artinya, dia akan melewatkan tugas negara bersama Timnas Indonesia. Sementara Dean James juga mengalami cedera hamstring ketika membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada 6 April 2025. Sampai saat ini, pemain berusia 25 tahun itu masih belum sembuh. Situasi tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia, mengingat Kevin Dix dan Dean James merupakan salah satu pemain penting. Erick pun mengungkapkan kalau opsi pemain pengganti bakal disiapkan jika keduanya benar-benar tidak bisa membela skuad Garuda. Para pemain pengganti itu pun bukan berarti akan ada bintang naturalisasi baru. PSSI akan mencari pemain yang ada saat ini untuk menggantikan peran kedua bintang Garuda tersebut. Memang, dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified ke 11 pertama, ia memang perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi, kata Erick kepada wartawan, dikutip Rabu, 7 Mei 2025. Lebih lanjut, Erick menjelaskan situasi seperti ini pasti terjadi di dunia sepak bola. Maka dari itu, dia menyoroti pentingnya kedalaman skuad yang berkualitas. Di mana, pemain inti dan cadangan memiliki kualitas yang sama baiknya. Yang namanya risiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dahulu saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11 pemain. Bahkan, di bawah itu, kelompok umur 3x11. Karena ini memang talent pool kita harus tebal, ucap dia. Karena ya risiko cedera itu bisa terjadi. Belum lagi ketika ada penumpukan turnamen. Timnas senior dan U23 bertanding di bulan yang sama misalnya. Itu juga yang kita ketahui tim senior banyak juga yang masih lolos kualifikasi untuk bisa bermain di U23, tambah tipis lagi. Jadi, kita harus siap dengan segala risiko, tandas Erick.